Oke, kita masuk ke modul 15 di kuliah sistem operasi online melewati atau menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Oke, sudah hadir 10 orang ya, 9 orang maaf. Kita hari ini akan membahas modul 15. Oke, tentang sistem dan user security. Oke, selamat datang Ruth Maharani. Ya, modul 15 tentang sistem dan user security di operating system Linux ya. Tujuannya untuk mempelajari ini agar kita memahami dasar-dasar keamanan dan memahami jenis-jenis user yang ada di Linux ya. Mirip dengan Windows, Windows ada admin, ada user biasa, ada user yang untuk programming ya. Lalu kita juga mempelajari bagaimana berbagai macam user yang ada di Linux. Oke, menentukan user account. Kita memiliki beberapa cara ya untuk menentukan user account. Dan juga user account ini dibuat untuk menyediakan tingkat keamanan ya kepada Linux. Jadi tidak semua memiliki hak akses sebagai super user atau admin. Jadi hanya beberapa user yang di-allow oleh root. Bukan Ruth Maharani ya, tapi ROOT. Root user utama ya, atau super user. Oke, user account ini gunanya untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan seseorang mengakses suatu folder atau file yang ada di Linux menggunakan izin ya, izin permisi yang ada di Linux. Lalu user ini juga merupakan bagian dari beberapa grup atau satu grup ya. Kemudian topik yang akan kita bahas di sini menyediakan kemampuan untuk melihat user, melihat informasi grup akunnya, dan bagaimana cara berganti user atau switch user account. Oke, untuk menambahkan atau mendaftarkan account, ada beberapa komen atau beberapa perintah yang kita bisa gunakan ya. Dan juga tentunya memiliki hak akses atau akses dari super user atau root ya. Jadi hati-hati saat menggunakan root ya, karena begitu kita eksekusi maka sistemnya akan berubah. Jadi tidak sembarangan saat menggunakan user root. Kita juga bisa menggunakan komen sudo atau su jika kita sedang login menggunakan user kita sendiri, misalnya Doris, lalu kita tidak pindah dulu ke root, tapi kita langsung mengetikkan di komen yang sama sudo, maka dia akan mengeksekusi sebagai root ya, sebagai admin super user. Jadi ada beberapa bahaya atau risiko yang kita dapati saat kita login sebagai root. Karena semuanya pertama akan berjalan sebagai root atau sebagai administrator, dan bisa saja kita lupa, kita mengubah-ubah, mengotak-atik, malah Linux-nya rusak ya. Jadi bisa berbahaya. Atau tidak sengaja, yang ketiga tidak sengaja menjalankan komen yang seharusnya untuk user tapi sebagai admin. Oke, untuk berganti user maka kita tinggal mengetikkan komen yang singkatannya switching user atau SU ya, switching user. Lalu diikuti dengan beberapa option, lalu kita ikuti dengan username yang diinginkan. Misalnya SU minus optionnya, lalu username-nya adalah root. Ya. Jika username tidak didefinisikan, misalnya seperti gambar yang ada di sini, SU
SU spasi minus dan usernya tidak disebutkan, berarti itu diasumsikan adalah root. Oke, selamat datang Yesa. Oke, selamat datang Indra Gunawan. Oke, setelah kita menekan tombol enter, maka kita diminta untuk memasukkan password root-nya. Jadi harus tahu password root. Ya. Lalu, oh ya, untuk yang menggunakan NetAcad, misalnya mengerjakan tugasnya menggunakan NetAcad, screenshot dari NetAcad, nanti chat, ada yang chatting. Oh, Indra chatting. Iya, hadir. Oke, terima kasih Indra. Oke, setelah menggunakan NetAcad, root-nya itu password-nya netlab 123 ya. Ada di atas, bagian atas NetAcad ada. Jadi bisa seandainya menggunakan NetAcad, silakan menggunakan password tersebut. Oke, untuk root seperti ini. Lalu kita mau untuk kembali ke user yang sebelumnya, maka kita dengan mengetikkan command exit ya. Misalnya kita sudah masuk menggunakan tadinya usernya adalah absen SO. Oke. Tidak perlu dicek lagi ya, karena saya penasaran ada apa. Yang penting nanti kita screenshot ya terakhir ya. Oke. Tadi sampai sini. Exit. Ya, jadi misalnya tadi usernya adalah sysadmin ya. Misalnya Erwin lah, anggaplah Erwin. Lalu Erwin mengetikkan komen SU spasi minus, maka dia akan meminta password root. Atau SU minus root, maka dia akan meminta password root. Lalu setelah passwordnya benar, maka akan berubah menjadi username-nya root. Lalu jika Erwin mau keluar dari root, dia akan mengetikkan exit, maka akan memunculkan komen atau tampilan logout dan kembali ke tampilan sysadmin ya. Oke. Lalu untuk mengeksekusi komen yang ada di Linux ya, baik itu sudo ya. Oke, Tumbur datang. Oke. Selamat datang Tumbur ya. Selamat bergabung. Oke, sudo juga bisa untuk mengetikkan komen sebagai user yang lainnya. Misalnya dia mengetikkan sudo head etc shadow, maka dia akan meminta password dari sysadmin ya, atau usernya sendiri ya, bisa jadi. Dia misalnya dia sebagai administrator. Oke, lalu lognya akan tercatat. Baik, user account disimpan di direktori etc atau lebih lengkapnya etc passwd ya, untuk menampung daftar-daftar user yang ada di suatu Linux atau suatu komputer yang berbasiskan Linux. Misalnya, setiap baris terdiri dari satu orang user, ya, terdiri dari sysadmin nama, ya, lalu password placeholder X, user ID 1001, ya, user ID selalu di atas 1000 ya. Lalu primary group ID juga 1001. Lalu comment, dia adalah seorang sistem administrator. Lalu home, ya, home-nya ini. Jadi pemisahnya adalah tanda titik 2 ya. Jadi komennya sistem administrator, lalu home-nya adalah, home directory adalah home sysadmin, lalu shell-nya adalah bin bash. Dia menggunakan shell yang ada di folder bin _ bash. Oke, lalu kita juga bisa menggunakan command grep untuk mengecek apakah user ada ya.
Komen ini, grep ini mirip apa? Kalau yang ada di Windows, ada yang tahu? Komen grep ini mirip tombol atau fitur apa nih yang ada di Windows? Sebelum kita lanjut. Selamat datang, Grace Jerry. Ada yang tahu? Boleh di-unmute suaranya kalau ada yang tahu. Komen grep persamaannya di Windows apa ya? Bonus, ya bonus baru nih. Ayo, grep ini mirip-mirip apa nih di Windows? Komen grep. Di sini dia untuk mengecek, tapi kalau di Windows-nya seperti apa ya? Ada yang tahu tombolnya, tombol di Windows atau fitur apa di Windows yang mirip-mirip Grab? Grab pakai P ya, bukan pakai P. Oh, nggak ada yang mau bonus nih. Oke. Oke, kalau User tiba-tiba, access control bukan, Pak? oh bukan Michael ya, Bukan ya? bukan. Kurang tepat ya, Michael ya. Mikir lagi. Apa? Oke. Mikir dulu bentar. Oh, pikir dulu. Oke, sambil jalan ya, sambil saya jalankan, silakan pikir-pikir dulu. Yang lain juga boleh. Nanti tiba-tiba ingat, langsung ya, sampaikan aja bonus 1 poin ya. Kalau ada yang tahu jawaban, Grab itu mirip-mirip apa di Windows. Oke, password. Kalau password itu disimpan di direktori Linux etc /shadow ya. Jadi terdiri dari password. Tentunya passwordnya tidak password yang bisa dibaca manusia ya. Jadi ini adalah password yang untuk hasil enkripsi ya. Hash key yang sudah dienkrip. Lalu jadi misalnya passwordnya admin 123 itu dienkrip ya menjadi seperti ini ya. Jadi kalau kita ketikkan ini nggak diterima juga sama Linux-nya. Jadi ini adalah hasil encrypt. Harus di-decrypt dulu baru menjadi suatu kalimat atau kata yang dimengerti oleh manusia. Human readable ya. Ini machine readable ya. Oke, untuk username sysadmin dia memiliki password ya seperti ini. Ya, ini encrypted ya. Kemudian last chain setelah tanda titik 2 berikutnya nih Febrianti Elizabeth. Selamat datang Febrianti. Oke, saya screenshot dulu sebentar untuk ada 14 orang. Sisop minggu ke berapa nih? 10. 11 ya. 11. Oke, saya udah screenshot. Oke, last chain ini adalah ini sampai sini adalah password enkripsi. Lalu tanda ini adalah kapan passwordnya berubah. Ya. Misalnya, lalu minimum hari antara passwordnya berubah. Oke, baru 5 hari udah berubah. Lalu di sini ada 30. Maksimum hari passwordnya valid. Jadi passwordnya hanya valid sampai maksimal 30 hari. Setelah 30 hari harus diganti. Ya. Lalu warning, nomor angka 7 ini adalah warning. Berapa hari sebelum passwordnya expire, maka akan muncul warning, peringatan. Oke. Inaktif. Berapa lama passwordnya tidak aktif. Ya. Misalnya kelewat expire, lalu dia tidak aktif. Kemudian expire-nya, jumlah hari expire. Ya. Lalu reserve, tidak dipakai. Ini misalnya tanda yang terakhir adalah reserve. Belum dipakai ya. Oke. Sistem account, user ID, UID, user ID-nya biasanya lebih atas 1000 ya. Lalu untuk root, ID-nya di atas 0. Oke. Sistem account didesain untuk menjalankan service yang ada di sistem dengan user ID 1 sampai 499 ya. Oke.
Sistem account tersimpan di direktori etc passwd dan etc shadow dan memiliki beberapa kolom yang berbeda ya antara passwd dengan shadow. Oke, lalu direktori home dan shell dan password menggunakan komen yang dimaksud di atas. Lalu untuk user tadi user account, sekarang group account ya. Group account, setiap user bisa menjadi member dari salah satu grup atau beberapa grup, lebih dari satu bisa. Jadi SWD untuk mendefinisikan grup primer, sedangkan ETC group untuk mendefinisikan grup sekunder. Ya, primernya apa misalnya di admin, lalu grup yang lainnya apa ada di ETC group. Misalnya user ini ya, grupnya adalah mail, jadi grup yang menerima email sepertinya. Lalu password holdernya adalah X artinya password tidak disimpan di folder di file ini. Ya. Jadi lalu grup ID ada grup ID-nya 12. Lalu user list dari user yang terdaftar di grup ini. Ada namanya mail, ada namanya postfix. Oke, untuk melihat user account, kita bisa menggunakan komen-komen ID misalnya ya. ID maka akan muncul kalau kalian coba ya di NetAcad atau di Linux VirtualBox yang ada di laptop kalian masing-masing, maka akan muncul user ID 1001 misalnya, contohnya. Jika ini adalah user ID yang pertama, lalu grup ID-nya, lalu nama grupsnya, lalu jumlah admin. Ya, jumlah adminnya. Informasi grup ID dan juga grup name-nya. Oke. Untuk menunjukkan informasi yang spesifik, ya kita misalnya zoom-nya tinggal 10 menit lagi. Oke, kita percepat ya. Lalu untuk menampilkan hanya grup yang kedua secondary, maka kita bisa menggunakan komen -G. Ya. Lalu untuk menampilkan user yang saat ini lagi login, ya. Michael menjawab apakah Grand itu sama, bukan Grand ya, Grab sama dengan apa di Windows, run administrator. Oh bukan ya. Mohon maaf, Michael belum betul ya. Grab ya, bukan Grand. Oke. Who komen adalah daftar user yang sedang login, yaitu root sysadmin ya. Lalu output username ini adalah username siapa yang login dan sedang masih login ya. Lalu TTY2, TT1, PTS adalah terminalnya. Lalu tanggal kapan dia login tercatat di sini ya. Jadi tidak bisa tipu-tipu. Nah, ini bonus kedua lagi nih. Nah, kalau kita mau lihat di Windows gimana nih? User ini loginnya tanggal kapan, jam berapa, ada di mana? Ayo, silakan raise your hand atau langsung unmute, langsung ngobrol. Kalian tahu di Windows apa komennya? Bukan komen, fiturnya atau service yang ada di Windows apa untuk menampilkan mencari tahu si user ini sysadmin kapan dia login. Ya. Ada yang tahu? Oke. Oke, sambil menunggu ya, silakan dipikir-pikir dulu matang-matang.
Oke, comment W atau W menyediakan informasi yang detail tentang user yang berada atau sedang login di sistem. Tadi hanya simple, nah ini lebih lengkap ya. Nah, jadi ada tanggal eksekusinya, tanggal pencariannya, ada user, ada kolom tombol, ada kolomnya, kolom user, kolom terminal, kolom dari server mana, loginnya sudah berapa lama, idle-nya berapa lama, speed view berapa lama, dan yang lain. Oke. Lalu untuk melihat history, ya, history yang kemarin-kemarin, yang sudah-sudah, yang login siapa saja dan kapan, ya, dan apakah sudah berakhir atau masih login, ya. Kita mengetikkan komen last, ya, terakhir atau last. Maka dia akan menampilkan session yang sebelumnya. Kalau masih login pun dia akan menampilkannya. Still login. Sudah berakhir juga ada. Dari jam 2 sampai jam 2. Oke, selesai ya. Untuk kuliah hari ini. Oke, masih ada 6 menit. Saya stop dulu recordingnya. Oh, sorry. Kita absen dulu ya. Absen dulu. Oke, saya absen namanya aja nggak apa. Video nggak perlu. Karena saya yakin ini semuanya emang adalah orang dan adalah mahasiswa saya, jadi tidak perlu tampilin videonya. 11 siswa. Oke, udah saya simpan ya. Siswa 11.2. Oke. Ada 15 orang. Oke, sebentar. Yesa ketinggalan. Siswa 15. Oke, yang hadir ada Viana, Chris, Erwin, Febrianti, Helena, Indra, Kevin, Maharani, Ruth, Michael, Silviana, Siti, Sumbur, Yesa, Yunisa. Oke, selesai. Oke, saya stop dulu recordingnya.